قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah adab para penuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dijadikan sebagai muqaddimah dalam nuskhah yang ada sama saya ini. Sudah kita sebutkan yang pertama itu adalah ikhlas dalam niat kita menuntut ilmu. Tidak ada orientasi kita dalam menuntut ilmu kecuali karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidaklah kita menuntut ilmu melainkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah berlapang dada dalam persoalan-persoalan yang ada khilaf, ada perbedaan pandangan atau perbedaan ijtihad di kalangan para ulama. Berlapang dada dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai pemicu terjadinya perpecahan, saling tahdzir, saling baku marah dan sebagainya. Karena sungguhnya masalah al-ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sudah terjadi sejak masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbedaan itu tidak menyebabkan mereka bertikai. Maka demikian pula ketika kita mendapati ada persoalan-persoalan yang para ulama telah berbeda padanya, maka kita pun berlapang dada dengan hal tersebut.
Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yaitu al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab, dengan muamalah yang sudah sampai kepada kita, maka ya kita berkewajiban untuk mengamalkannya sesuai dengan ya kemampuan yang kita miliki. Karena sungguhnya amal itu adalah merupakan buah daripada ilmu. Amal adalah buah daripada ilmu. Orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mengamalkannya, maka pengetahuan tersebut atau ilmu tersebut tidak bermanfaat untuk dirinya dan juga tidak memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ilmu itu diibaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia ibarat senjata. Ya, ilmu itu dia ibarat ya senjata ya bagi orang yang memegang senjata tersebut. Boleh jadi ya ilmu itu akan menjadi penolongnya, akan menjadi pembelanya, dan boleh jadi pula justru ilmu itu akan menjadi musuhnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya di dalam hadisnya, beliau SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu menjadi penolongmu, menjadi pembelamu, atau dia menjadi lawanmu, dia menjadi musuhmu. Al-Quran ketika kita sudah ilmui, kemudian kita amalkan, maka dia akan menjadi penolong kita. Dan apabila kita enggan untuk mempelajarinya, atau kita sudah mempelajarinya, sudah mengetahuinya, tetapi kita tidak mengamalkannya, maka itu yang akan menjadi ya lawan kita. Ya. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi SAW, peringatan buat kita semua. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah masdarul ilm, adalah sumber daripada ilmu ya, dan hadis-hadis Nabi SAW ya, juga adalah merupakan ya sumber daripada ilmu. Ya. Maka hadis-hadis Nabi SAW yang sudah dipastikan bahwa dia adalah hadis-hadis yang sahih, kita mengetahui bahwa konsekuensi daripada hadis yang sahih itu adalah dibenarkan, ya, diyakini kebenarannya, dan kemudian merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ya. Dan ini yang pertama kita lakukan, ya, sebagai bentuk pengamalan kita terhadap ilmu yang sampai kepada kita. Sampai ayat kepada kita, dibacakan ayat kepada kita, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Maka pertama yang kita lakukan adalah membenarkan, ya, membenarkan ya dalil-dalil tersebut. Ya. Hadis, ya, selagi dia sudah terbukti bahwa hadis yang sahih, maka kita membenarkannya. Kemudian menerimanya, ya, membenarkan dan menerima apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, tidak seperti ya orang-orang Bani Israel, ya, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Ya. Mereka dengar tetapi mereka
ya tidak mematuhi, ya tidak menerima ya apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dan sikap seorang mukmin, ikhwas sekalian, sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai kepadanya dalil, dia tidak bertanya kenapa harus begini, ya, bagaimana mungkin kita melakukan begini, ya. Karena sikap seorang mukmin telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman ya perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya telah menetapkan satu hukum ya untuk mereka, lalu kemudian ada pilihan lain bagi mereka. Ini tidak pantas bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan perbuatan maksiat yang berkonsekuensi kesesatan, yang ujungnya itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Dan kita mendapati, ikhwas sekalian, kita mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang mungkin saja ya tidak masuk dalam nalar mereka. Tetapi sebagai bentuk keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah bertanya, ya, 5, kenapa, bagaimana. Ya. Yang bentuk pertanyaan ini adalah pertanyaan menolak daripada syariat atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya, bagaimana, ya, atau mengapa, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang ya tidak boleh ya beristinja dengan tulang. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ada apa dengan tulang? Kenapa tidak boleh beristinja atau istijmar ya dengan tulang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa tulang itu adalah merupakan makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Jadi pertanyaan para sahabat ketika ada sesuatu ya, yang belum mereka pahami, ya, pertanyaan untuk meminta penjelasan, pertanyaan ya, agar supaya Rasulullah SAW mengajarkan mereka bagaimana melakukan satu amal. Ya, sebagaimana juga ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Maka para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kepadamu kami sudah mengetahuinya. Ya. Bagaimana ya mengucapkan salawat kepadamu? Karena Nabi SAW yang mengajarkan ya cara bersalawat ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ini selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling lengkap. Ya. Dan tidak ada salawat yang paling lengkap daripada itu. Ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta penjelasan agar supaya mereka mudah untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda dengan ada orang-orang ya, yang mereka sudah ya, asalnya itu membangkang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mendapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang membingungkan akal mereka, maka mereka ya mendatangkan pertanyaan-pertanyaan, ya mendatangkan ya syubhat-syubhat yang tujuannya itu bukan untuk mencari ya kebenaran, bukan untuk memperjelas agar supaya mereka bisa mudah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memunculkan syubhat-syubhat itu ya, sehingga kemudian nampak bahwa mereka sebenarnya menolak apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya beliau katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ala kulli lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhirah. Rabbuna, ya Rabb kita yang maha suci, dia Jalla wa ala setiap malam, ya setiap malam pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berkata, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirulah. Allah berkata di setiap sepertiga malam itu, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku kabulkan permintaannya. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku berikan ampunan kepadanya. Ya. Para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan hadis ini, ya mereka ya tidak berkata macam-macam. Ya. Mereka tidak mengomentari macam-macam ya tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Mereka diam dan mereka memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang disebutkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kita dapati mereka radhiyallahu anhum ya adalah orang-orang yang dikatakan ya mereka adalah ya pejuang-pejuang di siang hari, dan mereka juga adalah pejuang-pejuang di malam hari. Di siang hari mereka berperang melawan orang-orang kafir, dan di malam hari mereka bermujahadah dengan Rabb mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Karena keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu di sepertiga malam. Nah, sebahagian orang ketika mendengarkan ya hadis Nabi SAW ini, ya, apa yang mereka katakan? Ya, kaifa yanzilullah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Ya. Bagaimana mungkin ini? Ya. Ada barangkali maksud yang lain daripada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Mereka katakan kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti dia meninggalkan arsy-Nya. Ya. Apakah kemudian ketika dia Jalla wa'ala ya turun ke langit dunia berarti arsy-Nya kosong? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ya munculkan
yang sejatinya pertanyaan tersebut ya bukan untuk menerima apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tetapi menolak apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka ya memalingkan ya makna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya ya secara zahir, dan itu kembali kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, dan Dia Jalla wa ala berbuat sesuai dengan ya kemuliaannya. Dan setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah mulia, tidak mengandung ya kekurangan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang telah memiliki ilmu, yang sudah sampai kepada mereka ilmu berkaitan dengan masalah akidah ini ya, adab dari para penuntut ilmu, ya mereka mengamalkannya, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ya, 2 ayat yang terakhir, amana ar-rasulu bima unzila ilaih. Orang-orang yang beriman itu mereka benar-benar beriman, mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengamalkannya dengan cara apa? Mencari kemuliaan ini. Di sepertiga malam ya mereka bangun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa ya, menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka alami di dunia ini. Ya. Ya, curhat ya, istilahnya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan curhat di media. Ya. Bukan curhat kepada ya orang-orang, ya, tapi mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal aqidatu, ya maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, kata Syekh rahimahullahu taala, yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillah wa sunnati rasulih. Wajib ya, yang namanya akidah itu wajib dia berdasarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Ya, dan kita manusia harus tahu bahwasanya dalam persoalan akidah ya tidak ada perannya akal di situ. Ya, dalam masalah akidah ya tidak ada peran akal di situ. Apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah akidah, yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah akidah, maka sami'na wa ta'na. Ya, tidak ada kita memutar-mutar otak kita lalu kemudian pada ujungnya keluar daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya ya berkaitan dengan masalah ya hadis yang kita sebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ya sifat zat, dan juga termasuk ya sifat-sifat yang lainnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian la budda an ya'mala bi hadha al-ilm alladhi manna Allahu bihi 'alaihi min nahiyatil aqidah. Jadi kita berkaitan dengan masalah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang berkaitan dengan masalah akidah yang kita ilmui, maka kita mengimaninya. Ya, kita mengimaninya dan kita mengamalkannya. Ya, apabila ya dalam penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akidah itu ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Ya. Kadzalika min nahiyatil ibadah, demikian pula dalam masalah ibadah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwa ibadah yang dikerjakan
oleh seorang hamba sebagaimana yang sudah difahami, sudah diketahui, itu berdasarkan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kita semua sudah tahu itu. Ya, yang kedua adalah mutaba'atu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah, ya, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayabnil insanu ibadatahu ala ma jaa 'anillahi wa rasulih. Maka seorang di saat dia melakukan ibadah, melakukan satu perbuatan yang dianggap itu adalah ibadah, maka harus berdasarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu. Ya, tidak boleh dia melakukan, ya, hal-hal yang baru. Ya, tidak boleh dia melakukan inovasi, kreasi dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La fi aslil ibadah. Ini tidak, ya, dalam asal ibadah yang menciptakan bentuk ibadah, ya. Wala fi wasfiha. Tidak juga dalam, ya, sifat-sifat ibadah. Ya. Walihada naqul la budda fil ibadati an takuna thabitah bisyar'i fi hayatiha. Ini perhatikan sini ikhwas sekalian, berkaitan dengan masalah ibadah, ya, harus benar-benar sabit, ya, jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan hayahnya, ya, bentuknya, tata cara pelaksanaannya, ya, ibadah, ya, dari sisi bentuk dan tata cara pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, sebab yang melaksanakannya. Ini harus jelas dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ulangi, dalam masalah ibadah kita, ya, yang kita kerjakan, pastikan bahwa itu ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan bentuknya, ya, cara pelaksanaannya, kemudian tempat, ya, pelaksanaan ibadah tersebut, berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut, ya, dan kemudian, ya, sebab melaksanakan, ya, ibadah tersebut. Ya. Apabila ini tidak ada, ya, dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bisa dipastikan itu adalah perkara yang bid'ah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falau anna ahadan athbata syai'an minal asbab li'ibadah ta'budullaha biha duna dalil radadnah alaih. Ya, maka apabila ada orang yang dia menetapkan satu, ya, jenis ibadah, ya, dia menetapkan, ya, karena sebab ini maka kita melakukan ibadah tertentu, ya, lalu kemudian tidak didasari oleh dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalilnya dalam syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menolaknya, ya. Karena sungguhnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la budda an yuthabbit bi anna hadha sababan litilkal ibadah wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Nah, harus dia tetapkan, harus dia pastikan bahwa itu ada dalilnya. Kalau tidak, maka tidak diterima. Dan ini berdasarkan, ya, dalil-dalil yang telah disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah dikatakan oleh para, ya, ulama, innal asla fil ibadat al-hadar. Sungguhnya hukum asal dalam masalah ibadah itu adalah terlarang. Ya, hukum asal dalam masalah ibadah adalah perkara terlarang. Hatta yaqumad dalil ala al-masyru'iyah. Sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa amal perbuatan yang dikatakan ibadah tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama telah menyebutkan kaidah ini dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah.
Apakah mereka memiliki sembahan-sembahan ya yang menetapkan hukum ya dalam agama mereka, sedangkan itu tidak diizinkan atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, berkaitan dengan masalah syariat, masalah perintah, masalah ibadah, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya majal, tidak ada peluang bagi selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menetapkan satu perbuatan lalu kemudian ditetapkan itu sebagai ibadah. Ya. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan, ini juga dalil ya para ulama yang menetapkan kaidah ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan satu amal, ya satu perbuatan yang tidak ada perintah kami, maka perkara tersebut tertolak. Ya. Ini kaidahnya. Ya, al aslu fil ibadat al hadar hatta yaquma dalilun 'ala al masyru'iyyah. Hukum asal ya ibadah itu adalah terlarang sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang disyariatkan ya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun seorang itu ikhlas, ya sekalipun seorang dalam melaksanakan amal tersebut ikhlas, tetapi kalau tidak memiliki landasan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut ya tertolak. Ya. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, mereka katakan saya ini melakukan ikhlas, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh jadi keikhlasan mereka, boleh jadi keikhlasan mereka, kecintaan mereka mendapatkan kebaikan. Tetapi bersamaan dengan itu, amalan yang mereka lakukan itu mendatangkan dosa pada mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagi orang-orang yang ya memperingati ya atau merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar apa? Cinta kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasan mereka kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kita kepadanya. Ya. Beliau rahimahullahu taala katakan, ya boleh jadi mereka mendapatkan pahala dari kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi perbuatan yang mereka lakukan itu mendatangkan apa? Dosa. Kenapa? Karena itu tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasyabbuh bil kuffar, yang menyerupai orang-orang kafir. Ya. Sehingga seorang mukmin dalam melakukan satu amal, melakukan ibadah, ya dia harus pastikan bahwasanya ibadah tersebut ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan kata beliau rahimahullah taala, maka fawajibu talibil ilm an yakuna muta'abbidan Allah taala bima 'allamahu minasy-syara', la yazid wa la yanqus. Ya. Maka bagi para penuntut ilmu, wajib bagi mereka, ya, wajib bagi para penuntut ilmu, ya. Dan ini tidak hanya terbatas juga kepada para penuntut ilmu, ya, kepada semuanya, kepada kaum muslimin, ya, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar ya bisa dipastikan bahwa itu adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menguranginya dan tidak boleh pula dia menambah dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La yaqul inna hadzal amr alladhi uridu an ata'abbad lillahi bihi amrun tuskinu ilaihi nafsi, taskunu ilaihi nafsi wa yatma'innu ilaihi qalbi wa yansharihu bihi sadri. Ya, tidak boleh dia mengatakan, amalan yang saya kerjakan ini, kalau saya kerjakan, saya merasa tenang, saya merasa nyaman, ya, saya merasa bahagia dengan amalan yang saya kerjakan ini. Ya. Dada saya terasa lapang, terasa ya, lapang gitu. Ya. Tidak boleh dia mengatakan seperti itu. La yaqulu hakadha hatta law hasala hadza. Sekalipun ya, yang dia katakan itu benar, dia rasakan. Ya. Kenapa? Karena sungguhnya dalam persoalan amal, ibadah, yang dijadikan timbangan itu adalah syariat, bukan rasa.
Semacam ada orang yang berzikir, ya, orang yang berzikir mengucapkan kalimat tertentu, dia bilang, kalau saya berzikir dengan gerakan tertentu saya rasa nyaman sekali, saya rasa nikmat sekali, sampai terbang, tidak tahu lagi apa yang ada di sekitarnya, bahkan nanti sadar ketika ditepuk. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya pertama santai, tiba-tiba sudah ya dengan gerakan yang ya dia katakan saya nyaman sekali kalau seperti itu. Ya. Padahal ya, yang seperti itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, ya, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ya. Bagaimana mungkin orang-orang yang mereka ya menganggap, yang menghiasi ya amalan-amalan keburukan mereka itu, ya mereka menganggap baik amalan-amalan keburukan mereka itu, dan mereka katakan atau mereka ya anggap itu adalah merupakan amal kebaikan, padahal itu adalah keburukan. Ya. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal seperti itu? Ya. Artinya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dia Jalla wa Ala menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan kita dapati ikhwas sekalian, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka menganggap baik perbuatan itu. Sehingga itu ada dari kalangan para salafus salih yang menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sulit baginya untuk bertaubat, illa man rahima rabbi, ya, illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbnya. Ya. Kenapa orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sulit atau susah taubatnya? Karena dia menganggap itu adalah kebaikan, ya. Dia menganggap itu adalah amal soleh. Dia menganggap dengan melakukan perbuatan itu dia mendapatkan pahala. Sehingga dia tidak berpikir untuk bertaubat darinya. Ya. Dan sebahagian ulama juga mengatakan bahwa lebih ringan, ya lebih ringan orang yang melakukan perbuatan maksiat yang sudah jelas itu maksiat daripada ya perbuatan bid'ah. Karena orang yang berbuat maksiat itu dia masih sadar apa yang dia kerjakan itu adalah perbuatan dosa. Ya, sehingga bisa saja terlintas dalam pikirannya suatu saat nanti akan bertaubat. Ya. Dan sebahagian dari kalangan ulama juga mengatakan bahwa ya syaitan itu lebih senang terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Ya. Sampai ada seorang ya dari kalangan tabi'in yang mengatakan kepada anaknya, ya bunai, ya anakku, ya saya lebih senang kau keluar dari tempat sana daripada dari tempat itu. Ya. Anaknya ini keluar dari majelis ya orang-orang Khawarij. Ya. Dan kita tahu orang-orang Khawarij mereka adalah ahli ibadah, ya, tapi menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa beliau katakan lebih senang keluar dari rumah sana, rumah maksiat, tempat perbuatan maksiat. Kalau dia keluar dari rumah sana, dia tahu, dia sadar apa yang dia lakukan itulah perbuatan dosa. Sedangkan dia keluar dari majelis itu, ya dia menganggap itu adalah amalan kebaikan, sehingga tidak berpikir untuk bertaubat dari perbuatan itu. Padahal itu termasuk dosa besar. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika la budda an yakuna amilan bi amalihi fil akhlaq wal muamalah. Ya, dan juga bagi setiap muslim, bagi para penuntut ilmu, mereka yang mengamalkan apa yang telah sampai kepada mereka ya dalam masalah akhlak, ya dalam masalah muamalah. Wal ilmu syar'i yad'u ila kulli khuluqin fadil min as-sidqi wal wafa' wa mahabbatil khairil mu'minin, hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ilmu syar'i, ya ilmu syar'i itu mengajak manusia, mengajak siapa saja untuk menerapkan akhlak yang mulia, ya, menegakkan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia itu adalah kejujuran. Ya, para penuntut ilmu syar'i, ya, simah mereka, ya, hiasan mereka adalah kejujuran. Ya, hiasan mereka itu adalah kesetiaan.
Ya, jika berjanji maka mereka tepati janji. Mereka tidak berkata dusta. Dan para penuntut ilmu syar'i itu adalah orang-orang yang mencintai kebaikan ada kepada saudara mereka sesama muslim. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Dia mencintai apa yang ada pada saudaranya, ya, seperti apa yang ada pada dirinya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua menyukai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kesukaan kita ini, semua yang kita inginkan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita inginkan ada pada saudara kita. Sehingga ketika kita mendapati ada saudara-saudara kita yang melakukan ya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Melakukan ya langkah penyelamatan, bukan menghardik, ya bukan mencela, ya bukan menjauhi, tapi melakukan langkah penyelamatan dengan menasihatinya, mengingatkannya ya dengan cara-cara yang ya baik, ya dengan cara-cara yang hikmah. Dan pesan para ulama, ya pesan para ulama, jangan sekali-kali kita mencela orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, dia melakukan perbuatan maksiat lalu kita mencelanya, yang tujuan kita mencelanya ada kebanggaan pada diri kita karena tidak melakukan seperti hal yang dia kerjakan. Ya. Hati-hati dalam hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Sebelum kita mati kita akan tertimpa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang kita cela itu. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan dia memberikan kepada manusia apa yang dia inginkan, ya, manusia berikan kepadanya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan pula orang lain dengan cara yang baik. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya rahmatilah, sayangilah apa yang ada di bumi. Niscaya apa yang ada di langit akan menyayangi kalian." Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa katsirun minan nas 'indahum ghiratun wa hubbun lil khair." Banyak ya dari manusia yang mereka itu memiliki kecemburuan. Mereka memiliki kecintaan yang besar terhadap kebaikan. Walakin yas'auna an-nasa bi akhlaqihim. Najidhu indahu shiddah wa 'unf hatta fi maqamid da'wati ila Allah azza wa jalla. Ya. Tetapi sangat disayangkan ikhwas sekalian, orang-orang yang memiliki kecemburuan ini, orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap kebaikan atau hal-hal yang baik ini, kita dapati mereka ya, akhlak mereka dengan orang lain, ya dengan sesama muslim kasar, ya. Akhlak dengan sesama muslim tidak jujur, khianat dan lain sebagainya. Bahkan juga kata beliau rahimahullahu taala, ini terjadi ya dalam hal dakwah. Ya, ini terjadi dalam ya masalah ya dakwah. Najidhu yasta'milul 'unfa wasyiddah. Ya, kita dapati mereka ini ya menggunakan metode yang keras, ya metode yang kasar. Wa hadza khilaful akhlaq allati amara biha Allahu jalla wa ala, dan ini menyelisihi akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menyelisihi akhlak
yang telah oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Wa'lam anna husnal khuluqi huwa ma yuqarribu ila Allah jalla wa ala wa awlan nasi bi rasulillahi wa adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqa. Dan ketahuilah ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik adalah satu perkara yang mengantarkan seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah perkara yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang orang yang memiliki akhlak yang mulia ini adalah orang yang paling dekat tempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Ya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempatnya, ya, tempat duduknya nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Sedangkan orang yang paling aku benci, ya, orang yang paling aku benci, orang yang paling jauh kedudukannya, ya, nanti di yaumil qiyamah, yang paling jauh denganku, ya, adalah al-sarsarun, ya, orang yang paling banyak bicara, wal mutasyaddiqun, ya, orang yang keras, ya, kemudian al mutafayhiqun, yaitu orang-orang yang al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak mulu, banyak bicara, ya, baru bicara tidak rem-rem. Ya, ini adalah akhlak yang buruk. Ya. Kasar, ya, bicara asal melontok, ya, tidak pikir-pikir dia bicara. Ya, dapat lihat orang yang agak gelap, hitam dan sebagainya. Ini adalah, ya, akhlak yang buruk, yang kiber, yang sombong, ya, diberi nasihat sudah urus dirimu sendiri dan sebagainya. Ini adalah orang yang memiliki akhlak yang buruk, yang jauh kedudukannya nanti, ya, dari Rasulullah SAW pada yaumil qiyamah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ba'da adzan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada poin ini, yaitu al-amal bil ilm, yaitu mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu syar'i, ya, ujungnya itu adalah pembentukan akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Al-Quran, ya, dan kepada sesama manusia. Dalam bermuamalah itu juga ada adabnya, ada akhlaknya. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua, ya, tentang hal itu. Ya, seorang penuntut ilmu syar'i, ya, yang menisbatkan diri kepada ahlul ilmi, menisbatkan diri kepada para salafus saleh, menisbatkan diri kepada ahlu sunnah, ya, mereka mendalami akidahnya, mereka juga yang mendalami dan mempraktekkan akhlaknya, ya, dalam juga bermuamalah. Ini kita perhatikan, jangan kita menjadi orang-orang yang dari sisi akidah, ya, muwafiq, ya, sesuai dengan akidahnya para salafus saleh, tetapi dari sisi akhlak, ya, akhlaknya Abu Jahal wal iyadu billah. Ya. Dan tidak benar pula orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, di hadapan manusia, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak berakhlak. Ya, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal yang seperti ini, ya, banyak kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih parah, ya, ikhwas sekalian, ya, kalau dia adalah penuntut ilmu syar'i yang menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, kemudian dia tidak berakhlak. Karena sungguhnya, ya, ilmu yang dia pelajari,
majelis di mana tempat dia menuntut ilmu juga akan tercemari karena akhlak buruknya itu. Maka ini perlu untuk kita perhatikan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ke-6 bagi para penuntut ilmu, yaitu ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah. Mendakwahkan ilmu tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berdakwah Dan kalau kita sebutkan berdakwah, berarti tidak ada orientasi daripada dakwah itu kecuali li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak ada tujuan daripada berdakwah itu kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya kewajiban untuk mengajarkan, punya kewajiban juga untuk mengajarkan ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat saja. Keliru kalau kemudian kita mengatakan nanti sudah banyak ilmu saya baru kemudian berdakwah. Keliru. Tetapi yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita ilmu, yang sudah kita ketahui itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang wajib untuk kita sampaikan. Yang belum kita ketahui, diam, tidak boleh kita menyampaikan. Dan jangan kita memahami bahwa dakwah itu hanya seperti ini, duduk di majelis ini, ada orang-orang yang duduk. Tidak. Dimanapun kita berada, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang dai. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang juga menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia mencintai ada pada saudaranya sebagaimana apa yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Allah memberikan taufik kepadanya. Allah memberikan kemudahan kepadanya mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia juga menyukai kalau saudara-saudaranya yang lain mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menyukai saudara-saudaranya yang lain mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup di dunia dan di akhirat nanti ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ajak saudara-saudaranya, dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia seorang guru, maka sesama guru dia saling mengingatkan, saling mengajak untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang pedagang, maka demikian pula dia saling mengingatkan antara sesama pedagang, juga demikian kepada pembelinya. Dia sebagai supir, juga dia menyampaikan apa yang telah dia ketahui. Jika dia tidak bisa berbicara, alhamdulillah saat ini kita banyak kemudahan ikhwas sekalian. Ada media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Kita cari ceramah-ceramah para asatidzah, ceramah-ceramah yang jelas yang mengambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemudian kita putar, kita perdengarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan ilmu yang sudah sampai kepada kita, tetapi kita lalaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, adakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan, bahkan semut-semut, ikan-ikan, juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, kebaikan kepada orang yang mengajarkan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Banyak kesempatan yang kita lewatkan ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu banyak, maka kita manfaatkan nikmat ini, dan khususnya berkaitan dengan masalah kesempatan. Ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita, sampaikan sesuai dengan
ya kapasitas kita, kemampuan kita, keilmuan kita. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, para penuntut ilmu ya hendaklah dia menjadi seorang dai, ya, mengajak ya orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ilmunya. Ya. Dia di masjid ya, atau dia di majelis ya, bahkan di majelis qahwa ya, di majelis qahwa dengan teman-teman yang lainnya ya. Tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tetapi ada pesan-pesan yang harus disampaikan. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Fil aswaq wa fi kulli munasabah, setiap kondisi. Ya, tanamkan dalam diri kita, ikhwas sekalian, tanamkan pada diri kita bahwasanya kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, ad-da'i ilallah, seorang dai yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Dia berikan kepada kita dari ilmu ini. Sesedikit apapun ilmu yang Dia berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau rahimahullahu taala, hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allahu an-nubuwwah war risalah ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u an-nasa wa yataharrak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri di rumahnya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri di rumahnya, tetapi justru beliau bergerak. Ya, beliau mendatangi manusia. Beliau menunggu ya di depan Ka'bah. Ketika orang-orang datang, maka kemudian beliau menyeru mereka agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kumpulkan seluruh manusia, lalu kemudian beliau ajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan penentangan di Makkah, maka beliau pergi ke Taif. Untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini ya berdarah-darah. Ya, sementara kita tinggal menikmati. Kita tinggal menikmati perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita membiarkan masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kita hanya diam di rumah saja, bahkan tetangga kita, orang yang dekat dari kita biarkan. Allahul musta'an. Itu akan menjadi ya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ya beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa ana la uridu min talabatil ilm an yakunu naskhan min kutubin. Ya. Saya tidak menginginkan ya para penuntut ilmu itu hanya jadi seperti ya fotokopian dari kitab-kitab. Ya, jadi gambaran daripada kitab. Ya, kitab itu bagaimana? Ya, kalau bisa dibahasakan ya filsafat kitab gitu ya. Ya, namanya kitab itu ya ada ilmu di dalamnya, tapi dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa menyampaikan dengan sendirinya apa yang ada di dalam kitab itu. Ya. Dia juga tidak mengamalkannya. Maka para penuntut ilmu kalau dia tidak beramal, dia tidak menyampaikan apa yang telah dia ketahui, ini kurang lebih sama dengan itu. Ya. Hendaklah para penuntut ilmu itu dia mengamalkan ilmunya dan dia juga menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegiatan kita, profesi kita, ya, kita punya peluang untuk menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya pernah mungkin menceritakan sini, ya, ada teman saya di Jakarta, seorang dokter, ya. Itu ketika pasien datang, dia periksa, pas dia angkat bajunya ini ada ikatan di sini, ikatan tali. Ditanya, ini apa ini? Ini menjaga supaya tidak sakit. Loh, ini sudah ada di sini tapi tetap kamu sakit kan? Ini syirik. Langsung diambil gunting, ini harus diputuskan ini. Dan dia sampaikan, ya, penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia turunkan kepada hambanya. Karena apa? Karena perbuatan dosa dari hambanya itu. Jadi bertobat kepada Allah, ya saya berikan obat ini hanya sebagai sarana saja bertobat kepada Allah. Ini bagian dari dakwah. Dan para ulama, sebagian ulama juga mengatakan bahwa kalau dokter sudah berbicara,
Pasien itu pasti manut ya. Coba orang yang perokok dikasih dalil, dikasih argumentasi apa saja, tetap dia tidak mau peduli. Tapi ketika dia sudah sakit, ya sudah 1 minggu, sudah 1 bulan dia terbaring di rumah sakit karena sebab rokoknya itu, dikatakan oleh dokter masih mau hidup atau sudah mau mati? Masih hidup. Kalau mau masih hidup, berhenti merokok. Selesai dari rumah sakit sudah berhenti dia merokok. Kenapa berhenti merokok? Dokter bilang berhenti kalau masih mau hidup. Ya. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, kita sebagai penuntut ilmu ini yang utama. Dan kita sebagai dai, ya, ini yang utama, ya. Kita pedagang, ya itu hanya sampingan, ya. Yang utamanya kita adalah penuntut ilmu dan dai. Ya, sebagai supir itu hanya sampingan, sebagai pegawai kantor itu hanya sampingan, ya. Sedangkan kita adalah penuntut ilmu, kita adalah dai. Dan semua profesi itu hanya sebagai sampingan saja. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menuntut ilmu dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله